Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 105,8 Radio Sip FM, Inspirasi Keluarga Anda. Selamat pagi keluarga Sip, apa kabar Anda di hari ini? Semoga selalu sehat juga lancar ya. Senang sekali, seperti biasa di setiap Rabu jam 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat, kita kembali hadir di Dialog Sosial Budaya. Di edisi hari ini Rabu 26 Februari 2025. Hari ini kita sudah kehadiran narasumber kita keluarga Sip, ada Ustaz Heru Fitri Adesandi Angku Majabasa sebagai tokoh adat ya. Hingga kurang lebih 1 jam ke depan kita akan bahas pembahasan sebuah tema ini yang penting banget untuk kita dengarkan bersama ya, bahkan sharing ke teman-teman lainnya ya, keluarga Sip atau rekan anak yang lainnya. Sumbang Dua Baleh dalam budaya tata krama di Minangkabau. Dan terima kasih untuk Anda yang masih menikmati di live streaming kita di www.sipfm.com. Masih bersama dengan sahabat siar Anda Tia Zahra. Kita ke narasumber kita, ada Angku Majabasa. Saya coba siapa dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Angku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Angku, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Ini sudah hamin berapa hari menjelang Ramadan ini Angku? 2 hari lagi. Iya benar sekali. Ada rencana pulang kampung Angku? Mungkin ada kegiatan di kampung atau bagaimana? Insya Allah, tapi lihat kondisi dulu. Baik, karena ada rutinitas pekerjaan yang harus dilakukan ya. Iya. Oke, baik ya. Nah, Angku, Sumbang Dua Baleh ya, seperti yang kita ketahui juga keluarga Sip pada ilmu falsafah di adat Basandi Syarak Basandi Kitabullah, penghormatan Minangkabau. Dan dulunya Sumbang Dua Baleh kita kenal ini selaras dengan penghormatan syarak atau agama Islam terhadap perempuan ya, sebagaimana termaktubkan dalam surat khususnya bernama Anisa, perempuan dalam Kitabullah. Dan keistimewaan yang diberikan kepada perempuan Minangkabau ini tentunya harus diikuti dengan serangkaian usaha untuk menjaganya. Kita kenal dengan istilah Sumbang Dua Baleh. Apakah itu Sumbang Dua Baleh dan diperuntukkan untuk siapa gitu ya? Tapi biar lebih komplit pembahasan di hari ini, kita coba langsung saja ke Angku Majabasa. Angku, Sumbang Dua Baleh ini adalah istilah yang sebenarnya sering dimaktubkan atau dituliskan dalam sebuah tulisan, bahkan diperdengarkan ke anak cucu gitu ya, anak kemenakan misalnya. Tapi mungkin ada beberapa di antara kita yang memang belum tahu betul dan kenal akrab dengan yang namanya Sumbang Dua Baleh. Kita ke pengertian dulu Angku, secara basically apa sih itu sebenarnya Sumbang Dua Baleh? Baik, pertama kita mohon izin pada angku-angku Nini Mama penghulu Nanggadang Bahasa Batua, Sarato alim ulama Caria Pandai, Dubalang dan Bundokan Duang, mandai-mandai kita di Minangkabau. Karena Sumbang Dua Baleh ini itu adalah pakaiannya oleh mandai-mandai kita gitu. Atau ibu kan Bundokan Duang. Baik. Sumbang Dua Baleh itu ada dua baleh sumbang. Sumbang itu dalam bahasa Minang itu kita artikan sesuatu yang dilakukan dia tidak pantas dilakukan, tapi belum kategori dia salah dilakukan. Jadi kalau di bahasa kita sekarang berarti dia seperti norak. Baik. Ya, itu. Jadi ada 12 sikap yang kurang tepat, kurang pantas dilakukan di dalam kehidupan bermasyarakat gitu. Baik. Terkait dengan penggunaannya, Sumbang Dua Baleh ini sebetulnya adalah pakaian untuk perempuan Minang. Namun di akhir-akhir ini Sumbang Dua Baleh juga sering digunakan juga pada anak laki-laki gitu. Kenapa demikian? Mungkin seperti pembahasan kita sebelumnya ya. Baik. Karena hilangnya fungsi surau, tempat pengajaran tata krama untuk anak laki-laki, maka salah satunya Sumbang Dua Baleh juga dikenalkan ke anak laki-laki. Baik. Berarti Sumbang Dua Baleh adalah sebuah perilaku gitu atau sikap yang memang tidak dianjurkan, tidak tepat gitu ya Angku. Yang awalnya diperuntukkan untuk perempuan, tapi karena faktor tadi kurangnya fungsi surau akhirnya menyeluruh
Iya, juga laki-laki bisa dan perempuan iya, gitu ya. laki-laki juga bisa memakaikannya. Baik, baik. Berarti ini sudah ada perkembangan gitu ya, Angku ya. Tidak hanya di laki-laki perempuan saja gitu ya, atau mungkin istilahnya putih bungsu dulu ya, Angku ya, di Iya. Minangkabau. Tapi sekarang pun juga laki-laki. Nah, Angku, dari faktor ini tadi akhirnya sudah menyeluruh ya. Dan itu apakah sama saja fungsinya? Maksudnya dalam artian sumbang 2 baleh nanti akan kita perinci satu persatu hingga 12 poin gitu ya. Iya. Ini samakah fungsinya dengan laki-laki dan perempuan yang dimaksudkan tadi, Angku? Ya, hampir sama karena dia Sumbang 2 baleh berbicara tentang tata krama gitu. Baik, baik. Ya, kalau laki-laki yang proses pendidikannya melewati proses surau atau pendidikan dari mama dari keluarganya, biasanya beberapa tata krama sudah diajarkan, maka tidak perlu lagi dengan istilah Sumbang 2 baleh dia melaksanakan gitu. Baik. Tapi ada juga kebanyakan yang terjadi sekarang proses regenerasi dan pendidikan itu terputus, sehingga banyak juga laki-laki sekarang nampak mengerjakan perilaku-perilaku sumbang yang sebetulnya di perempuan saja sudah dilarang. Nah, ini laki-laki yang mengerjakan. Baik, baik. Kita langsung saja di Angku, apa saja di poin-poin yang terkandung dalam Sumbang 2 baleh ini, apa aja kategorinya, Angku? Jadi Sumbang 2 baleh ini adalah bagian dari budaya Minangkabau untuk menjaga para perempuan, terutama para anak gadis Minang di dalam beraktivitas. Oke. Ya, kalau kita lihat dari sejarah dulu anak gadis Minang ini dia aktivitasnya sumur, dapur, dan rumah gadang. Baik, baik. Nah, jadi keluarnya terbatas sekali, ya, sehingga ada beberapa hal yang harus diajarkan ke dia, yang tidak boleh dia lakukan, gitu. Nah, maka itu dikelompokkan ya dengan istilah namanya Sumbang 2 baleh. Baik, baik. Yang pertama ada namanya Sumbang Tagak. Sumbang Tagak itu adalah sumbang pekerjaan tagak bagi perempuan itu, terutama tagak di pintu, atau tagak menanti orang, Oke. atau tagak di jalanan sendirian. Ya, jadi itu sumbang dilakukan oleh perempuan. Di Minangkabau biasanya perempuan itu kalau berpergian maka dia akan ada pendampingnya gitu. Biasanya setidaknya anak kecil ya. Iya, iya. Nah, yang mendampinginya. Nah, itu disebut dengan sumbang tagak. Ya. Nah, tagak di pintu itu sangat sumbang gitu karena tidak pantas orang melihatnya. Ada nilai apa di sana, Angku? Kenapa bisa dikatakan tidak tepat gitu? Misal di tangga gitu ya, Yeah. dilarang untuk berdiri di tangga ataupun di depan pintu gitu ya. Yeah. Itu apa? Maksudnya itu biar sinkron sama anak-anak sekarang yang mereka merasa bahwa ini masalahnya di mana gitu ya, mungkin ya. Dari Yeah. contoh aja yang ibu hamil nggak boleh berdiri di pintu. Nah, gitu sering Yeah. banget ya, Angku ya. Tapi kadang di kita biar masuk logika gitu ya, Angku mesti harus tahu dulu alasannya apa. Itu nih kebiasaan dari anak-anak sekarang gitu ya. Yeah. Mungkin ada sesuatu hal yang bisa kita kaitkan, Angku. Kalau kita lihat dari proses di Minangkabau, perempuan Minang itu yang tahu mama dan bapaknya. Artinya perempuan Minang itu, anak-anak gadis Minang itu betul-betul terjaga. Kalau sudah berdiri di depan pintu, berarti kan sudah terlihat sama orang gitu. Nah, itulah baik. istilahnya gitu. Tidak terjaga jadinya ya. Ya, kalau bahasa lainnya mungkin bajua bermurah-murah. Baik, sudah ditangkap ya. jadi maksudnya. Kalau dia penaga di depan pintu. Tapi kalau dia tidak penaga di depan pintu, pasti orang akan ada rasa ingin tahu. Ya. Baik. Di Islam pun diatur seperti itu, Angku ya. Jadi seperti itu. Baik. Itu Dan semua yang juga pertama. mungkin dalam aktivitas sehari-hari juga akan menghalangi aktivitas gitu. Iya, mobilitas orang keluar Iya, masuk ya. keluar masuk dia berdiri di pintu gitu. Bisa seperti itu. Baik. Tapi Ini- kalau dari nilai-nilai budayanya kita lihat itu adalah bagian dari menjaga wanita Minang, supaya tidak mudah dilihat oleh orang gitu.
Tapi kalau tagak-tagak di pintu tentu siapa yang lewat aja bisa nampak. Bisa lihat ya. Dan itu dia keluarga simpatik banget ya. Ibaratnya mahal ini perempuan gitu, nggak bisa dilihat sembarangan orang ya gitu. Itu dia gitu. Ya baik, ini masuk banget dengan logika kita. Sumbang yang pertama sumbang tagak atau berdiri, Angku. Sumbang yang kedua, Angku? Sumbang duduk. Duduk. Ya, duduk pakai di perempuan itu ada aturannya di Minangkabau. Baik. Ya, di Minangkabau perempuan tuh duduknya bersimpuah. Tidak ada perempuan itu yang duduknya seperti laki-laki di kedai. Sementara laki-laki pun juga diatur. Duduk laki-laki itu yang benar itu adalah baselo. Gitu. Baik. Ya, seperti itu. Maka kalau laki-laki bersimpuh, orang agak merasa sumbang dia gitu, karena dia melakukan perbuatan yang biasa dilakukan oleh perempuan. Baik. Itu dia sumbang duduk. Gitu. Dan juga kalau di perempuan sumbang duduk itu selain duduk bersimpuh juga banyak hal-hal yang diperhatikan. Seperti apa, Angku? Semua seperti menjaga auratnya ketika dia duduk. Dan memposisikan kakinya gitu. Ada juga orang yang duduknya itu bersimpuhnya itu kayak W ya. Baik ya. Mungkin bisa dibayangkan ya. Bisa banget ini. Secara kesehatan itu kan juga dilarang. Gitu. Maka orang Minang biasanya bersimpuh, ya biasanya ya kakinya berada di sebelah kanan ya. Kanan dia. Seperti itu. Baik. Angku, kita stop dulu. Cukup 2 saja di segmen pertama ini. Nanti kita lanjutkan kembali. Masih ada 10 sumbang lagi yang akan kita bahas keluarga Sip. Pastikan Anda masih di 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. 105,8 Radio Sip FM, inspirasi keluarga Anda. Keluarga Sip, kita kembali di dialog sosial budaya. Masih bersama dengan narasumber kita ada Ustadz Heru Fitriada Sandi Angku Majapahasa sebagai tokoh adat di hari ini. Dan masih dalam pembahasan sumbang duo baleh dalam budaya tata krama di Minangkabau. Baik keluarga Sip, di segmen sebelumnya sudah ada kita bahas 2 jenis sumbang ya, Angku. Ada sumbang duduk dan sumbang tagak. Baik, kita lanjut saja ini mumpung untuk efektivitas waktu kita di hari ini, Angku. Sumbang yang ketiga ini apa jenisnya, Angku? Oke, yang ketiga itu adalah sumbang jalan. Ya, sumbang bagi perempuan itu jalannya sendiri. Kemudian sumbang juga bagi dia jalannya seperti laki-laki. Baik. Ya, seperti laki-laki berarti artinya melangkahnya besar-besar atau sampai ada yang melonjak lah ya, melonjakkan badan, seperti itu. Ya, itu disebut dengan sumbang jalan. Ya, dan juga banyak juga kejadian apalagi di zaman sekarang. Sumbang jalan ini terjadi di anak-anak muda zaman sekarang. Yaitu kalau berjalan dia tidak ingat lagi siapa orang di jalan. Kadang berjalan sampai ke tengah jalan, kadang mobil yang harus ngantri belakang dia, atau motor yang harus menghindar dari dia. Serasa dunia milik dia sendiri gitu ya. Itu dia. Jadi ini adalah bagian dari sumbang jalan. Dan itu tidak tertutup kemungkinan juga banyak juga yang terjadi di kehidupan bermasyarakat seperti itu gitu. Iya. Ya. Okay. Kemudian yang keempat, sumbang kato. Dalam sumbang dobale, sumbang kato ini perempuan. Yang pertama, ngomong itu jelas. Baik. Kata-kata yang diucapkan jelas, kata per kata. Kenapa? Karena banyak yang ditemukan di perempuan itu ngomongnya kecepatannya, speednya agak tinggi gitu kan. Baik. Jadi orang sering menyebutnya seperti murai batu atau air sarasa tajun gitu ya. Baik. Jadi mencucur aja dia, tidak ada deras gitu ya. Deras saja gitu. Dan tidak bisa orang menilai apa maksud dari perkataannya. Maka cara berkata-kata seperti itu sumbang. Kemudian ya berikutnya sumbang kato ketika kita menyambil ya. Apa bahasanya ya? Kalau bahasa kitanya tuh memotong pembicaraan orang. Baik, menyela perkataan orang gitu. Nah, itu sumbang di dalam kato Minang, sumbang kato. Gitu.
Kemudian yang berikutnya sumbang calia. Oke. Ya, perempuan ini kan identik ya, condong mato kena rancak, condong salero kena lama gitu. Baik. Jadi dia kalau melihat, ya kita bisa perhatikan aja kalau di pasar ya, mana yang lebih banyak perempuan atau bapak-bapak yang memperhatikan isi kedai. Nah, itulah yang sumbang di perempuan. Iya. Ya, sumbang calia, yaitu dia menatap, kalau berbicara menatap lawan jenis, sefokus mungkin gitu. Menantang lah Ya, ibaratnya menantang ya. Maka ini sumbang di perempuan. Ya. Yang kedua, sumbang ketika perempuan itu pergi ke rumah orang. Dia mengamati isi rumah orang dari A sampai Z. Ini banyak terjadi di kaum perempuan. Kalau laki-laki rata-rata kalau bertamu hanya sampai depan saja dan tidak sedetail perempuan kalau bertamu. Kalau perempuan bertamu sampai dengan kelembutan sofanya, jenis cangkir yang digunakan, dan yang lain gitu. Dari kaki sampai ke atas kepala, ujung kepala bahkan gitu ya. Diperhatikan. Itu yang disebut dengan sumbang calia. Kemudian berikutnya yang keenam, sumbang makan. Baik. Sumbang makan ini adalah sumbang bagi perempuan maupun laki-laki itu makan sambil berdiri. Ini juga bertentangan dengan ajaran di Islam. Ya. Kemudian juga sumbang kalau sedang makan itu ngomong ya, ngomong atau berbicara saat makan. Dan yang lebih parah lagi sumbangnya kalau saat makan itu berbicara yang tidak baik gitu, yang membuat orang berhenti untuk makan. Ya. Dan juga sumbang makan ini juga termasuk etika dia dalam makan gitu. Ya, perempuan ini orangnya lebih lemah lembut, feminim, apalagi kalau untuk masalah makan gitu. Kalau dalam yang beradat aja perempuan itu makannya menggunakan 3 jari. Nah, maka perempuan ini sumbang makannya kalau ke 5 jarinya dipakai untuk makan. Ya, artinya ngambil nasinya sudah sudah seperti orang lapar kali lah gitu ya. Baik, Angku, kita kenal lagi istilah tambuh ya, batambuah gitu ya. Ini sumbang juga nggak sih perempuan kalau seandainya batambuah gitu? Apakah boleh? Karena ini relate banget Angku. Mungkin di antara kita perempuan ya masih banyak yang makan pakai ke 5 jari gitu ya. Gak tahu kalau seandainya yang benar atau yang disarankan itu adalah dengan ujung jari saja, tidak semuanya masuk gitu ya. Terus kalau seandainya kan sering juga ya kadang dia memang lapar gitu ya dan pengen tambuh gitu misalnya nambah nasi, itu sumbang juga kah atau enggak Angku? Yang sumbang di makan itu bertambuh yang melebihi kapasitas. Baik, berlebihan berarti berlebihan gitu. Tapi kalau dia bertambuh misalnya 2 kali, 3 kali, tapi dia nambuhnya sedikit-sedikit, biasanya orang tidak akan sumbang orang. Ya, di situ poinnya berarti. Dia tidak bertambuh, dia sekali makan aja. Tapi pas lihat dia setinggi bukit pula nasinya. Lebih tidak enak dipandang lebih tidak enak gitu. Mungkin dia nambuh udah sampai 7 kali kayak misalnya. Tapi dikit-dikit. Tapi dia dikit-dikit gitu. Sehingga orang melihat dia makan masih memiliki tata krama. Baik. Sumbang makan ya. Dan juga kalau sumbang makan ini termasuk dalam menggunakan sendok dan garpu. Ya, di zaman sekarang yaitu kita makannya tidak boleh berbunyi ya. Berbunyi sendok dan garpunya. Baik. Kemudian dalam mengunyah juga tidak bersuara. Tidak bersuara. Istilah orang Minang bacopak sih. Bacapak ya. Bacapak gitu. Tidak bacapak. Iya, benar-benar. Ini persis banget di dalam table manner pun juga diajarkan gitu ya. Mirip dengan itu. Pas gitu. Persis banget seperti ini gitu. Kalau bacapak-capak itu kan ada binatang yang menyerupai itu. Iya, benar banget ya. Iya, benar. Nah, itu dia yang sumbang makan ya. Sumbang makan gitu. Ya, jadi kita juga harus memperhatikan tata krama di saat makan gitu. Termasuk kalau pergi ke suatu daerah, kita harus perhatikan
bagaimana tata cara makan di sana. Oke. Salah satunya mungkin kita mengetahui ya, kalau kita ke arah Pariaman ya, Padang Pariaman sampai ke Lubuk Basung itu masih banyak kita temukan dalam acara-acara dia makannya tidak menggunakan sendok ya. Iya. Nah, maka kita harus menghormati itu gitu. Iya. Jadi jangan pas kita makan nanti kita menanyakan Sendok. apa yang tidak jadi budaya di mereka. Gitu. Oke, baik. Itu termasuk dari sumbang makan. Kemudian berikutnya sumbang pakai. Sumbang pakai ini adalah sumbang bagi perempuan itu memakai pakaian yang tidak pantas untuk dia. Termasuk juga laki-laki yang memakai pakaian wanita. Iya. Ya. Laki-laki yang memakai pakaian wanita dan wanita yang memakai pakaian laki-laki. Nah, ini sumbang di dalam Minang. Baik. Ya, terutama kalau di perempuan itu adalah sumbang menggunakan baju yang bersampi-sampi ya. Bersampi-sampi. Maka orang Minang terkenal kalau perempuan itu dengan baju basiba. Iya. Kalau ditanya ke bundokan duang kita, baju siba itu baju apa? Itu baju kurung yang sebelah Longgar. kirinya bisa satu botol aqua, sebelah kirinya juga muat, sebelah kanannya muat lagi 1 liter air gitu. Benar sekali. Botol 1 liter memang gitu. lebar ya basiba baju. Ya. Kebesaran kata orang memang besar bajunya. Dia basiba, itulah sibanya itu yang di bagian samping. Iya, benar sekali. Sehingga dalam aktivitas dalam kehidupan sehari-hari orang tidak mengetahui rahasia tubuhnya gitu. Iya, benar. Yang sekarang juga sangat miris kita lihat gitu ya. Nah, banyak padahal orang Minang itu memuliakan perempuan gitu, menjaga perempuan, baik harkat martabatnya gitu. Nah, tapi terkadang banyak juga dari kalangan generasi kita yang terbawa oleh gaya modernisasi menyatakan bahwasanya pakaian itu lebih lebih tren gitu. Iya, benar. Apalagi sekarang lagi tren baju butterfly angku. Nah, ini anak-anak muda itu sumbang banget malahan di Minang ya. Jadi tidak disarankan, tidak boleh, dilarang deh pokoknya gitu. Di Islam pun juga dilarang. Jadi nggak usah ikut-ikutan tren deh gitu ya. Balik aja kembali ke kita sudah diatur dengan tata krama yang luar biasa di Minangkabau. Yang tujuannya adalah untuk memuliakan perempuan. Iya, gitu. Benar banget ya. Kita lanjut angku. Kemudian mungkin di sumbang pakai ini juga termasuk perempuan yang belum terlatih memilih warna sesuai dengan ciri khas dia. Iya, gitu. Jangan norak gitu. Ya itu dia gitu. Jadi sumbang dia nanti. Iya, kayak gitu. Pelangi warna-warni gitu. Atau kayak dendeng buat toko. Iya, gitu benar. Iya, benar. Semua warna ada di dalam. Nah, jadi ini diperhatikan dalam memakainya, termasuk berbahan tipis ya. Terawang gitu, jangan menerawang. Kalau lebaran tahun kemarin kita lihat ya, itu kan yang bersimer. Shimmer. Kalau shimmernya itu cocok dengan warna kulitnya juga nggak masalah. Gitu. Tapi kalau kontras tentu jadi suatu yang sumbang dilihat orang gitu. Ya, orang bersimer kita bersimer pula gitu. Oke. Kemudian sumbang karajong. Iya. Ya, sumbang karajo itu di perempuan di Minangkabau itu adalah yang mudah-mudah. Baik. Ya, mengubah bawang, menyuci, memasak, dan aktivitas-aktivitas yang sifatnya mudah dilaksanakan. Ya. Jadi sumbang kalau perempuan itu di Minang ikut pula sampai memanjat batang durian. Iya, benar. Atau yang paling sering lah terlihat manjat batang rambutan dan batang batang jambu biji ya. Iya, benar. Walaupun niatnya ngambil buah itu ya. Niatnya ngambil buah itu sumbang di Minang. Perempuan untuk memanjat-manjat itu sumbang karajo. Kalau di zaman modern sekarang maka di perempuan itu juga sumbang pekerjaan-pekerjaan kasar. Ya. Bisa mungkin kita coba untuk menghindarinya. Baik. Ya, untuk pekerjaan-pekerjaan seperti itu. Ya kalau takdirnya di sana ya maka kita harus pandai menjaga diri kita. Ya, untuk tetap menjaga batasan-batasan kita sebagai perempuan. Baik. Ya, maka kalau di Minang itu
yang paling cocok itu pekerjaan perempuan itu adalah sebagai guru. Oke. Guru, dokter, ya itu lebih cocok, ya. Yang tidak mengandalkan tenaga yang. Iya, tidak mengandalkan tenaga. Atau di kantor-kantor, pekerjaan kantor ya, itu bisa. Cuma kalau di pekerjaan kantor harus perhatikan lagi, jangan sampai pula karena pekerjaan tadi tidak sumbang, akhirnya sumbang pakai yang terpakai di situ. Iya, benar. Karena benar. beberapa kantor kan juga ada yang melarang pakaiannya yang muslimah ya. Iya, Nah, harus sekali. ada aturannya Iya. seperti A, B dan C. Nah, itu dia. Kemudian sumbang tanyo. Ya. Sumbang ini bertanya ke orang yang sifatnya itu lebih pada menguji. Nah, ini sumbang di dalam dalam aktivitas sehari-hari. Iya. Ya. Termasuk ketika makan kita bertanya bara rago bari kini gitu. Nah, itu sumbang. Oke, Nah, itu baik, sumbang baik. tanya gitu. Ya. Atau ketika seseorang sedang berduka. Nah, kemudian kita bertanya melebihi dari kapasitas kita. Contoh kalau kita bertanya kapan meninggalnya, di mana, itu mungkin yang wajar ya. Iya. Nah, tapi kalau pertanyaannya nanti kenapa apa penyebab dia meninggal, dia sakit atau tidak dibawa ke rumah sakit, Iya, tidak dirawat, itu sangat sumbang sekali gitu. Oke. Ya, walaupun dia tidak salah sebetulnya, tapi sumbang ya, tidak etis dilihat orang dia bertanya seperti itu. Apalagi kalau bertanya udah kayak penyidik, Kayak jurnalis gitu ya. kayak jurnalis gitu. Oke, baik ya bertanya. Kemudian berikutnya sumbang jawe. Oke, ada pertanyaan ada menjawab gitu ya. Tanyonya ketika bertanya jangan sumbang dan menjawab jangan sumbang pula. Baca kak juga ya. Jadi jawe yang sumbang ini adalah jawe yang sonsang ya. Oke. Artinya jawe yang tidak etis didengar orang. Gitu. Contoh misalnya ditanya, misalnya di rumah, misalnya di mana sapu? Awan ada tukang sapu loh. Ya, atau di kedai orang bertanya kan, misalnya kita jadi punya jualan. Iya. Orang bertanya kayak yang sering terjadi itu kan kayak mangga sama durian ya. Lima nih kau nih. Udah tahu dah lu makannya lah dah. Iya benar-benar. Akhirnya malas orang beli jadinya ya. Malas orang gitu. Ya. Oke, baik, menarik sekali. Ya, sumbang jawe gitu. Jadi kita perhatikan kalau istilah orang Minang itu pikirkanlah apa yang ingin dikatakan, tapi jangan katakan semua yang kita pikirkan. Baik. Gitu. Jadi berhati-hati dalam berbicara gitu. Kemudian yang berikutnya sumbang bagawe yang ke-11. Di Minang itu sangat sebetulnya sumbang, tapi dengan perkembangan zaman sekarang sepertinya sudah sudah berubah menjadi seperti umum saja lagi, sudah lumrah gitu. Iya. Ya, kalau kita lihat di cerita-cerita orang tua kita dulu, ya bertemu di jalan saja dengan lawan jenis itu udah kena marah dia. Ya, maksudnya berselisih jalan dengan lawan jenis itu udah kena marah dia di rumah. Kalau sekarang kalau tidak dibawa ke rumah lawan jenisnya, orang tuanya merasa malu. Ada sesuatu perbedaan yang sudah sangat memilukan lah gitu. Jadi di Minang itu begawe itu sangat dibatasi untuk perempuan. Ya. Jadi begawe memang harus pilih-pilih ya melihatnya dan tidak boleh lawan jenis. Ya, kalaupun begawanya sesama sejenis sama perempuan, dan itu pun juga dibatasi aktivitasnya. Salah satunya yang sering dulu di zaman dulu ya, tapi sekarang mungkin tidak ya, bertandang. Iya. Kalau zaman dulu kan anak-anak gadis ini suka bertandang gitu. Maka di budaya Minang juga dibatasi sumbang kalau perempuan suka bertandang ke rumah orang. Iya. Baik. Ini terakhir sampai kita ke jenis sumbang yang terakhir yang ini. Terakhir sumbang kurena. Sumbang kurena ini
Artinya adalah sumbang apa ya? Kalau orang nyebutnya kayak tabiat, karakternya, perilaku mungkin ya. Perilaku ya. Ya, lebih ke situ. Ya, contohnya misalnya perilaku itu ketika pergi takziah, terus kita buat leluconan. Baik sikap ya. Ya, atau ketika misalnya orang lagi diskusi bersama, dia berbisik-bisik berdua. Ya, baik. Ya, atau ketika misalnya apa lagi ya, aktivitas-aktivitas yang sikapnya itu tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Iya, gitu. Baik. Ya, contohnya ketika misalnya orang lagi makan, dia membuang ludah atau apa gitu ya, mengganggu kenyamanan orang. Nah, itulah 12 dari sumbang yang ada di Minangkabau. Ke-12-nya adalah bagian dari tata krama yang menata generasi Minang itu untuk menjadi generasi yang memiliki akhlak karimah sebetulnya gitu. Jadi kalau 12 ini sudah dijaga, itu ya akhlaknya sudah terpuji gitu dari aktivitas sehari-harinya gitu. Baik. Dan memang sedemikian rupa ternyata Angku, tidak hanya yang kita kenal Islam mengatur sedemikian rupa umatnya gitu ya. Dan ternyata di Minang juga hal yang serupa. Jadi memang membenarkan falsafah di Minang itu ada basan di syarak basan di kitabullah. Apa yang diatur di dalam Minang pun sudah melihat sebenarnya ya. Apa yang Al-Quran ajarkan gitu, Allah aturkan kepada umatnya, sehingga memang sedemikian rupa outputnya adalah menjadi manusia berakhlak mulia gitu ya, akhlakul karimah gitu ya. Jadi tergantung kepada kita apakah sumbang ini bisa kita pahami betul bersama gitu ya, keluarga sip, dan juga mungkin bisa diajarkan kepada anak kemenakan yang awalnya nggak tahu, sekarang sudah paham betul gitu, sudah mulai membenah diri. Contoh dari segi makan tadi, mungkin banyak juga beberapa yang ngerasa sumbang gitu ya, duduk misalnya, karena duduk basimpoh ini ya jujur ya Angku agak capek juga kalau lama. Karena tidak dibiasakan. Benar, karena tidak dibiasakan, akhirnya memilih baselo gitu kan. Padahal itu sudah sumbang gitu ya. Oke, baik Angku, terakhir di menit ke-54 menuju pukul 11 waktu Indonesia Barat, kita mohon closing statement terkait dengan pembahasan di hari ini, dua baleh sumbang ya dalam tata krama di Minangkabau. Baik, sumbang dua baleh adalah ajaran tata krama di Minangkabau yang dikhususkan terutama pada kaum perempuan, tapi ini tidak terbatas di perempuan. Kaum laki-laki juga bisa mengambil beberapa pembelajaran sehingga perempuan saja melakukannya sumbang, apalagi kalau di laki-laki yang melakukan yang tidak sesuai dengan karakter kita sebagai seorang laki-laki. Sumbang dua baleh ini memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan kepribadian dari generasi Minang. Maka mari kita bersama menurunkan, mengajarkan dan memperhatikan perilaku-perilaku dari anak kemenakan kita yang terjadi di masa sekarang agar tidak melewati dari tata krama yang ada atau termasuk kepada perbuatan sumbang. Yang sumbang saja dilarang di adat kita, apalagi yang salah. Jadi jangan kita benarkan apa yang sudah terjadi, tapi kita kembalikan kepada falsafah kita, ya, aturan adat kita, ya, sehingga generasi kita menjadi generasi yang jauh lebih baik ke depannya. Mungkin itu sih. Amin ya rabbal alamin ya. Dan juga keluarga sip, semoga kita bisa menerapkan sumbang dua baleh dalam kehidupan sehari-hari sehingga kita bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik gitu ya. Angku, terima kasih banyak atas pembahasan di hari ini, sangat worth it sekali, so insightfully gitu ya, sangat insightful. Dan tentunya ini semoga bisa kita sharing. Anda bisa lihat kembali di nanti tayangan YouTube kita di Sip Media. Keluarga sip bisa sharing sebanyak-banyaknya agar semakin banyak orang yang tahu terkait dengan khususnya sumbang dua baleh dalam
dalam budaya tata krama di Minangkabau. Angku terima kasih banyak. Semoga kita ketemu lagi insyaallah di budaya dialog sosial budaya ke depan gitu ya. Insyaallah. Baik keluarga sip, itu saja pembahasan kita di hari ini. Terima kasih banyak sebelumnya. Akhir wakalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.